Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudara yang berbahagia, selamat berjumpa kembali di channel Catatan Harian Seorang Penghulu, berisi pembahasan kasus-kasus rumah tangga atau liku-liku rumah tangga. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat, selamat, dan sukses dalam segala aktivitas kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Saudara-saudara, topik pembahasan sekarang ini ada berjudul gagal nikah pengantin marah-marah. Saudara-saudara yang berbahagia, sebagaimana kita maklumi bahwa tiap atau hampir setiap calon pengantin mempersiapkan akad nikahnya itu jauh-jauh hari, minimal sebulan sebelumnya, mulai menentukan waktu, tempat akad nikah, memilih tempat atau tukang riasnya, kemudian juga memilih pakaian pengantin, bolu pengantin, ya, untuk akomodasinya dan sebagainya, ya. Kemudian 3 hari sebelum akad nikah ini lebih sibuk lagi, ya. Akomodasi biasanya berdatangan, ya, untuk panggung, tenda, kursi, ya, kursi pelaminan, ya. Kemudian bolu pengantin, kemudian mungkin untuk keranjang pengantin. Ada lagi kue deleh, ya, atau kue pengantin, ayam bakekok, ya, ayam bakakak untuk pengantin dan sebagainya sudah siap, ya. Nah, apa jadinya kalau persiapan yang sudah matang ini tiba-tiba pada hari H-nya pernikahan itu gagal atau batal, tidak jadi, ya. Kita bisa membayangkan betapa kecewanya pengantin dan keluarganya seandainya pernikahan yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa itu tidak jadi. Dan ini adalah kasus yang pernah saya hadapi, yang sangat berat dan dilematis, ya. Ceritanya seperti ini. Suatu hari masih pagi sekitar jam 8-an, tiba-tiba datanglah sepasang pengantin yang sudah dirias sedemikian rupa, kelihatannya agak mewah riasannya. Kemudian juga diiringi oleh keluarga pengantin. Saya dan teman-teman di kantor merasa kaget karena hari itu tidak ada jadwal pernikahan. Tapi bagaimanapun mereka itu tamu, ya, saya persilahkan untuk masuk ke ruangan. Saya ingin tanya siapa, dari mana, kapan daftar nikahnya. Nah, karena menurut catatan di kantor ini tidak ada jadwal pernikahan. Pengantin langsung menjawab, "Pak, saya ini sudah memberi kuasa kepada Pak Amil sebulan yang lalu untuk mendaftarkan pernikahan. Segala administrasi sudah saya serahkan ke Pak Amil." Oh begitu, ya. Jadi kalau begitu kemungkinan besar ini kesalahannya ada di Pak Amil, ya. Saya coba telepon dulu Pak Amil, ya. Saudara-saudara, setelah itu saya telepon Amilnya yang mau diberi kuasa. Dia begitu mendengar tentang pertanyaan saya, apakah ada yang nikah dari wilayah Anda, ya. Hari ini dia terkejut, ya, terperanjat menjawab ya, dan sambil memohon maaf beberapa kali karena saya lupa tidak mendaftarkan atau belum mendaftarkan nikah. Oh, kalau begitu saudara cepat datang ke kantor, bawa berkas administrasinya, saya ingin lihat seperti apa. Saudara-saudara, singkat cerita, berkas itu dibawa oleh saudara Amil. Kemudian saya periksa, ternyata, ya, calon pengantin ini adalah jahe dan duren, janda herang dan duda keren. Yang jadi masalahnya bukan persoalan jahenya, tapi ini jandanya janda
mati, dalam arti ditinggal suaminya meninggal. Menurut ketentuan bahwa masa iddah istri yang ditinggal suaminya meninggal adalah 4 bulan 10 hari. Sementara calon pengantin ini setelah saya hitung dari hari kematian sampai hari kematian suaminya sampai hari itu waktu aku mau akan nikah baru 4 bulan. Masih kurang 10 hari. Nah, kemudian saya sampaikan kepada pengantin dan walinya, mohon maaf Aa, Neng, dan juga Bapak sebagai wali pernikahan kedua mempelai tidak bisa dilaksanakan, harus menunggu 10 bulan lagi. Kemudian wali nikahnya protes, Bapak tolonglah berikan kebijakan kepada saya. Mau ditaruh di mana muka saya dan anak saya ini kalau akad nikah tidak jadi? Tolong Bapak bisa pertimbangan. Kemudian saya tanggapi, mohon maaf Bapak ya, Neng, yang namanya masa indah itu tidak ada tawar-menawar. Harga mati tidak bisa didiskon. Kalau sudah 4 bulan 10 hari ya udah 4 bulan 10 hari. Ya gimana katanya ini undangan, catering, hiburan saya sudah siapkan hari ini. Ya masalah itu silakanlah. Urusan tamu undangan, catering, hiburan berjalan saja. Ya seolah-olah sudah ada akad nikah. Tapi nanti setelah resepsi jangan dulu nginep di rumah Neng, pulang dulu ya ke rumah wayahnya, sebab belum sah menjadi suami istri. Tunggu 10 lagi kita nanti laksanakan ijab kabul ya. Jadi anggap ini sebagai ujian bagi Neng, juga Bapak Wali, sabar ya, ini sesuatu yang tidak kenal ya. Ya akhirnya walaupun kecewa ya wali dan pengantin, akhirnya menerima juga. Ya pengantinnya juga menangis. Ya memang saya memaklumi kondisinya sangat kecewa situasinya, dan kemarahannya tumpah kepada Amil. Ya dicarekan Amilnya, bebeakan habis-habisan oleh keluarga pengantin. Saya pun menyampaikan teguran keras kepada Amil itu supaya berhati-hati dengan jangan sampai terjadi, sebab ini menjadi madarat bagi orang lain. Saudara-saudara yang berbahagia, mari kita kaji dari kasus ini. Ada 3 hal yang perlu kita kaji. Pertama, aspek munakahat, yaitu iddah, masa iddah. Kedua, aspek orang yang menerima amanah. Yang ketiga, aspek prosedur pernikahan. Ya, kita coba bahas satu persatu ya tentang aspek munakahatnya, tentang mas iddah. What is the meaning iddah? Mahiyal iddah. Apa itu iddah? Nah, dalam kitab fikih disebutkan al-iddatu ismun li muddatin mamdudah tatarabbasna fiha ismun li muddatin ma'dudah tatarabbasna fiha al-mar'atu li ta'rifa bara'ata rahimiha wa dzalika yahsu bil widadah taratan wa bil ashri aw bil aqra ya. Jadi iddah itu adalah suatu nama masa tunggu yang telah ditentukan ya untuk seorang wanita mengetahui kekosongan rahimnya ya. Kekosongan tersebut bisa diketahui dengan kelahiran ya anaknya, atau hitungan bulan, atau kuru ya. Kuru ada yang mengartikan suci, ada yang mengartikan haid ya. Nah, dalam kompilasi hukum Islam yang sudah menjadi regulasi perkawinan di negara kita, ya, pasal 153 dinyatakan bahwa bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali qabla dukhul, ya, dan perkawinannya bukan putus karena kematian suami, ya. Kemudian waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut. Pertama, apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla dukhul, sebelum berada persetubuhan suami istri, maka waktu iddahnya ada 130 hari atau 4 bulan 10 hari. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا
Nah, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggal istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya, yaitu ini menunggu masa iddah 4 bulan 10 hari, ya. Jadi tidak bisa didiskon, ya, tidak bisa dikurangi, 4 bulan 10 hari. Kemudian selanjutnya, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu yang masih haid ditetapkan 3 kali suci, sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari atau 3 bulan. Allah berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru'. Demikian juga yang sudah tidak haid. Ya, dalam At-Talaq ayat 4 Allah berfirman, "Wallai yaisna minal mahidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatun thalathatu ashhurin wallai lam yahidun." Nah, perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menufus di antara perempuan-perempuan, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka masa iddah mereka ada 3 bulan. Begitu juga yang tidak haid, jadi 3 bulan. Saudara-saudara yang berbahagia, selanjutnya, apabila perkawinan putus karena perceraian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu atau masa iddah ditetapkan sampai melahirkan. Demikian juga apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. At-Talaq ayat 4, wa ulatul ahmali ajalhunna yad'ana hamlahun. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya, ya. Saudara-saudara yang berbahagia, selanjutnya, tidak ada waktu tunggu, tidak ada masa iddah bagi yang putus perkawinan karena perceraian, sedang janda tersebut belum ada persetubuhan, ya. Nah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nakatumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha. Nah, itu dalilnya dalam Al-Qur'an, ya. Kemudian selanjutnya, bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama, bukan waktu pengeluaran oleh panitera. Sebab biasanya ada jarak antara waktu putusan dengan waktu pengeluaran oleh panitera, kadang-kadang 2 minggu, kadang-kadang 3 minggu. Di dalam surat cerai ada kata-kata seperti ini, ya. Pengadilan agama titik-titik nomor sekian tanggal sekian yang telah mempunyai kekuatan hukum, tetap telah terjadi perceraian antara anu dengan anu. Ya, itu di dalam ada kata-kata seperti itu, ada kata-kata putusan, ya, dihitungnya ketika ada putusan, bukan diterima surat cerai. Apalagi kalau diterima surat bisa 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kemudian kadang-kadang surat cerai baru diterima, ya. Yaitu cara menghitungnya. Kemudian selanjutnya, waktu tunggu bagi istri yang pernah haid, sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya 3 kali waktu haid, ya. Nah, itu dalilnya dalam surat At-Talaq ayat 4 tadi, ya. Nah, kemudian dalam keadaan tersebut pada ayat 5, tidak haidnya itu bukan karena menyusui, ya, maka iddahnya selama 1 tahun. Wah, ini iddah terlama ini 1 tahun, gitu. Akan tetapi bila dalam waktu 1 tahun tersebut ya haid kembali, maka iddahnya menjadi 3 kali suci, ya. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan ini ijtihad Umar bin Khattab, ya, dan tidak ada yang mengingkari, sehingga ini menjadi
pedoman juga di negara kita, ya, mengikuti keputusan Umar bin Khattab. Saudara-saudara yang berbahagia, selanjutnya apabila istri bertalak raj'i, ya, sebelumnya dalam tayangan sebelumnya saya jelaskan talak raj'i itu talak yang baru ke satu atau kedua. Ketika masa iddah suami bisa rujuk kembali, ya. Nah, dalam waktu iddah sebagaimana dimaksud, ya, ayat 2, ayat 5 dan 6, ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi 4 bulan 10 hari terhitung saat matinya bekas suami. Jadi ketika istri sedang menjalani iddah, ya, talak raj'i, kemudian suaminya meninggal, ya. Nah, maka berubah iddahnya itu menjadi iddah suami ditinggal, istri tinggal suami, jadi 4 bulan 10 hari, ya. Selanjutnya, waktu iddah bagi janda yang putus perkawinnya karena hulu, pasrah dan li'an berlaku iddah talak, ya. Nah, apa itu hulu? Sebelumnya sudah saya jelaskan pada tayangan sebelumnya, yakni talak atas permintaan istri kepada suami dengan tebusan uang atau harta benda dari istri. Misalkan istri tidak bisa melaksanakan kewajibannya, kemudian minta talak kepada suami, kemudian istri menyerahkan sejumlah uang atau harta. Kemudian pasrah, apa pasrah? Adalah putusnya perkawinan bukan karena perceraian, tetapi karena sebab lain. Seperti seorang laki-laki menikahi saudari kandungnya, adiknya. Itu sebelumnya tidak tahu bahwa itu adiknya, karena terpisah lama. Ternyata selidik-selidik ini yang dinikahi adalah adiknya sendiri. Nah, itu jadi pasrah, nikahnya rusak, bukan perceraiannya. Iddahnya iddah talak itu, ya. Ini kurang lebih, ya, minimal 90 hari. Demikian juga kalau ada yang murtad nih. Nah, dalam suami istri, ada yang murtad, salah seorang, ya, suaminya murtad misalkan, maka istrinya itu akan mengikuti iddahnya iddah talak, ya. Jadi pasrah, nikahnya rusak. Kemudian li'an, apa itu li'an? Li'an adalah sumpah yang diucapkan suami ketika menuduh istrinya telah berzina, atau penolakannya terhadap kehamilan istrinya darinya, sedangkan ia tidak mempunyai 4 orang saksi yang melihat sendiri itu dengan 4 kali kesaksian bahwa ia termasuk orang-orang yang benar dalam tuduhannya. Jadi bersumpah, ya, demi Allah. Kemudian pada sumpah kesaksian yang kelima, ia meminta kutukan kepada Allah seandainya ia berdosa. Nah, itu mul'anah disebutnya, ya, jadi li'an. Kemudian istri juga bersumpah, ya, 4 kali bahwa dirinya tidak berbuat sebagaimana yang dituduhkan oleh suami. Nah, pada sumpah kelima, ia bersedia menerima kutukan Allah seandainya dia itu benar dituduhkan suami. Tapi ingat, li'an itu hanya sah bila dilakukan di hadapan sidang pengadilan agama, ya, bukan di luar sidang, ya. Saudara-saudara yang berbahagia, itulah aspek fikih dari kasus tadi tentang masalah iddah. Yang kedua, masalah orang yang memberi amanah. Ini hati-hati, siapapun yang memberi amanah untuk menguruskan pernikahan orang lain, harus hati-hati, secepatnya diurus, secepatnya didaftarkan ke kantor agama. Jangan sampai terjadi kasus tadi, saudara hamil sampai lupa mendaftarkannya sehingga menimbulkan madarat yang besar bagi pengantin dan keluarganya. Kemudian yang ketiga, prosedur pernikahan, ya. Suatu hal yang sangat bijak pemerintah bahwa pendaftaran pernikahan harus 10 hari sebelum akad nikah itu harus disampaikan. Kenapa? Supaya ada jeda waktu untuk memeriksa. Bila ada kekurangan-kekurangan, itu bisa dilengkapi. Kalau ada hal-hal yang menyalahi hukum agama, itu bisa dibicarakan dulu, disampaikan. Seperti tadi, kalau saja Amil menyampaikan pendaftarannya 10 hari sebelum akad nikahnya, itu kan ketahuan. Ya, masa iddah belum habis, berarti nanti disampaikan kepada pengantin, pasti dia akan mengundurkan acara pernikahannya, tidak akan mempersiapkan akomodasi, catering dan sebagainya, pasti dia mengundurkannya. Nah, ini
satu hal yang perlu dipahami oleh semua, usahakan pernikahan itu 10 hari sebelumnya, supaya di kemudian hari ada hal-hal yang perlu dilengkapi, segera lengkapi. Kalau ada yang menyalahi hukum, tentu harus dibicarakan dulu. Kalau seperti tadi masa iddah belum habis, harus diundurkan. Saudara-saudara yang berbahagia, demikian uraian singkat ya tentang masalah iddah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, sebagai pencerahan bagi kita semua, dan semoga rumah tangga kita senantiasa dalam limpahan barokah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selamat berjumpa lagi nanti di tayangan berikutnya. Wal afu minkum, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.